Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat ya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian, sejarah, dan fungsi Microsoft PowerPoint. Sebelum Ibu menjelaskan tentang PowerPoint, apakah ada yang tahu apa sih Microsoft PowerPoint itu? Lalu, apakah kegunaannya? Apakah manfaatnya? Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, pengertian Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint adalah salah satu program aplikasi Microsoft Office yang berguna sebagai media presentasi dengan menggunakan beberapa slide. Kehadiran PowerPoint membuat sebuah presentasi berjalan lebih mudah dengan dukungan fitur yang sangat menarik dan canggih. Fitur template atau desain juga akan mempercantik sebuah presentasi PowerPoint. Nah, sebelumnya Ibu akan bercerita sedikit tentang sejarah singkat dari Microsoft PowerPoint. Program yang digunakan untuk mempresentasikan sebuah dokumen ini merupakan program yang dikembangkan oleh Dennis Austin dan Thomas Rutkin. Keduanya pekerja dari perusahaan Fortaut Inc. Mulanya, program ini diperkenalkan dengan nama Presenter. Namun, karena terjadi masalah dengan merek dagang, akhirnya program ini berganti nama menjadi Microsoft PowerPoint. Pergantian nama ini dilakukan pada tahun 1987 atas saran Robert Gaukins. Rupanya, inovasi dari dua orang tersebut berhasil menarik perhatian Microsoft untuk membeli perusahaan di mana Dennis dan Thomas bernaung. Akhirnya, dengan dana sebesar $14 juta, Fortaut resmi dibeli oleh Microsoft dan menjadi salah satu bisnis grafisnya. Microsoft PowerPoint sendiri pertama kali diluncurkan pada tahun 1990 bersamaan dengan perilisan Windows 3.0. Pada saat itu, Microsoft PowerPoint belum secanggih dan semudah sekarang, hanya memiliki fitur untuk mengoperasikan ke slide berikutnya saja. Kendati demikian, rupanya, para inovator yang menggarap PowerPoint tidak berhenti dalam melakukan pengembangan. Hal ini dibuktikan dengan keluarnya PowerPoint 97 yang ditambahkan dengan fitur transisi untuk membuat hasil presentasi lebih menarik. Tidak hanya itu saja, kita juga dapat mengatur waktu dari setiap slide-nya. Seiring majunya teknologi, Microsoft kembali memperkenalkan versi baru yaitu PowerPoint 2007. Di versi ini, PowerPoint telah menggunakan jenis interface ribbon yang lebih menarik dan efisien bagi para pengguna. Selain tambahan informasi, Microsoft juga melakukan pengembangan produknya. Tidak hanya PowerPoint yang mendapat penyempurnaan atau fitur tambahan di setiap versi terbarunya. Tentu saja, fitur-fitur yang ada di Microsoft PowerPoint versi terbaru akan lebih memudahkan para pengguna dalam mengoperasikannya. Sampai saat ini, Microsoft PowerPoint terus berkembang dan mengalami penambahan fitur dari tahun ke tahunnya. Versi terkini dari Microsoft PowerPoint adalah Microsoft Office 2013, 2016, dan yang terbaru adalah versi 2019. Selanjutnya, fungsi dan kegunaan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, sarana untuk memudahkan membuat dan menampilkan sebuah presentasi. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa PowerPoint ini adalah aplikasi untuk mempresentasikan sebuah materi atau hasil karya yang ingin kita sampaikan kepada orang lain menggunakan slide. Yang kedua, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga dapat diakses oleh berbagai perangkat komputer, bahkan juga berbagai media atau device yang bisa digunakan oleh semua orang. Yang ketiga,
Membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan fitur audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipergunakan. Nah, karena PowerPoint adalah sebuah aplikasi presentasi, jadi kita harus bisa membuat PowerPoint dengan sebaik mungkin, dengan animasi yang semenarik mungkin supaya para audiens ini tidak ngantuk, ingin mendengar dan ingin memperhatikan apa yang kita sampaikan atau yang kita presentasikan. Selanjutnya yang keempat, membuat audiens lebih mudah memahami presentasi karena hanya menampilkan poin-poin utama yang disuguhkan dalam bentuk slide. Yang selanjutnya, kelebihan dari Microsoft PowerPoint. Yang pertama, mudah digunakan dan dipelajari bahkan untuk pemula sekalipun. Nah, seperti adik-adik nanti yang baru mengenal dan ingin belajar mengenai PowerPoint, insya Allah mudah untuk diikuti dan dipelajari. Yang kedua, tersedia beragam desain dan template yang menarik yang bisa kita buat sesuai dengan imajinasi atau kreativitas kita sendiri. Yang ketiga, dapat dibuat dalam berbagai format data. Jadi, data apapun bisa kita tampilkan melalui PowerPoint. Yang keempat, dapat mengedit foto secara langsung. Jadi fotonya mau kita perbesar, diperkecil, atau di crop, bisa kita eksplorasi di dalam PowerPoint ini. Yang kelima, memiliki beragam tools pembantu dan fitur pergerakan seperti transition dan custom animation, yaitu kita dapat membuat animasi atau tulisan pada PowerPoint tersebut bisa bergerak, berputar, hilang timbul, dan sebagainya. Itu ada di dalam fitur-fitur PowerPoint yang bisa kita gunakan. Yang keenam, adanya fitur untuk memasukkan konten dari lain aplikasi yang mendukung OLE. Maksudnya adalah dokumen-dokumen yang kita buat di tempat lain bisa kita ambil linknya, lalu kita masukkan ke dalam Microsoft PowerPoint. Atau kita bisa membuat video di YouTube atau lain sebagainya, lalu tinggal kita masukkan ke dalam PowerPoint sehingga bisa langsung muncul tampilan video pada PowerPoint kita, seperti itu. Nah, selain kelebihan, ternyata ada beberapa kekurangan pada Microsoft PowerPoint. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya lisensi yang berbayar untuk program aplikasi PowerPoint. Yang kedua, presentasi dengan PowerPoint membutuhkan waktu dan persiapan yang cukup menyita tenaga. Jadi, karena aplikasi ini untuk sebuah presentasi di depan audiens atau banyak orang, jadi kita harus mempersiapkan PowerPoint ini dengan sebaik dan semenarik mungkin. Yang ketiga, dokumen pada versi PowerPoint yang baru kurang mendukung pada versi yang lama atau sebaliknya. Jadi, banyak sekali versi lama yang tidak bisa kita gunakan atau tidak terbaca di versi yang baru atau sebaliknya. Lalu muncul error atau install ulang dan berujung dengan kita diharuskan untuk membeli lisensi yang baru seperti yang tadi dijelaskan pada poin 1. Yang keempat, termasuk software yang berat dan membutuhkan perangkat komputer dengan spesifikasi hardware yang baik. Contohnya, misalnya di komputer lama kita install PowerPoint versi baru pasti akan berat ya, gerakannya lambat dan tidak akan bisa dipakai secara maksimal. Nah, cukup sekian materi dari Ibu kali ini tentang pengertian, sejarah, dan fungsi dari Microsoft PowerPoint. Untuk cara penggunaan dan tampilan pada PowerPoint itu sendiri akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.